Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kamelia dari kelas Biologi E semester 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Vibrio cholerae. Vibrio cholera merupakan salah satu bakteri paling banyak terdapat pada permukaan air yang terkontaminasi limbah industri dan limbah rumah tangga. Bakteri ini bersifat gram-negatif, berbentuk basil atau batang bengkok, bersifat aerob dan motil atau dapat bergerak, serta mempunyai satu flagel kutub. Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera pada manusia adalah jenis serogrup O1 dan O139. Bakteri Vibrio cholera mempunyai klasifikasi sebagai berikut: Kingdom Bacteria, Phylum Proteobacteria, Ordo Vibrionales, kelas Gamma Proteobacteria, famili Vibrionaceae, genus Vibrio, spesies Vibrio cholera, author Pacini 1854. Vibrio cholera dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu serotip dan biotip. Pada tipe serotip, bakteri Vibrio cholera memiliki kemampuan mengaglutinasi antisera polivalen O. Antisera polivalen O terbagi atas tiga tipe, yaitu satu serotip Ogawa AB, serotip Inaba AC, dan yang terakhir serotip Hikojima ABC. Sementara untuk biotip, bakteri ini dibagi lagi berdasarkan sensitivitasnya terhadap bakteriofaga, yaitu biotip klasikal dan biotip Elotor. Berdasarkan variasi antigen, genomik, dan toksisitasnya, Vibrio cholera terbagi ke dalam 30 strain. Vibrio cholera termasuk bakteri gram-negatif berbentuk batang bengkok seperti koma dengan ukuran panjang 2-4 mikron. Koch menamakannya Coma bacillus. Morfologi sel Vibrio cholera dapat dilihat pada gambar di samping. Bakteri ini bisa menjadi batang yang lurus mirip dengan bakteri enterik gram-negatif bila inkubasi diperpanjang. Bakteri Vibrio cholera memiliki satu buah flagella halus pada ujungnya, motorik, yang menyebabkan bakteri ini bergerak sangat aktif. Bakteri ini tidak membentuk spora, bentuk koloninya cembung atau konveks, dan bergranula bila disinari. Vibrio cholera bersifat aerob dan Vibrio cholera bersifat aerob atau anaerob, fakultatif dengan suhu untuk pertumbuhan berkisar antara 18 hingga 37 derajat Celcius. Bakteri ini tumbuh baik pada jenis media yang mengandung gram mineral dan asparagin sebagai sumber karbon dan nitrogen. Pada media TCBC atau tiosulfat citrat biosucrose, pertumbuhan Vibrio cholera akan menjadi lebih baik dan cepat, menghasilkan koloni berbentuk bulat berwarna kuning berdiameter 1 hingga 3 mm dan mukoid sehingga dapat dibedakan dari koloni bakteri lain untuk memudahkan dalam proses isolasinya. Vibrio cholera dapat juga tumbuh pada pH sangat tinggi antara 8,5 hingga 9,5.
Namun, umumnya bakteri ini memerlukan pH yang netral untuk pertumbuhan dengan kecepatan optimum. Pada pH asam akan mengalami laju kematian yang sangat cepat. Vibrio cholera memfermentasi sukrosa dan maltosa tanpa menghasilkan gas pada media TCBC. Bakteri ini akan tumbuh dengan baik pada media APW alkali peptone water setelah 6 jam masa inkubasi pada suhu kamar, sehingga media ini dapat dipakai untuk media transport. Sebagian besar infeksi yang disebabkan oleh Vibrio simptomatik atau diare yang ringan pasien. Gejala akan timbul setelah 1 hingga 4 hari masa inkubasi terlampaui. Muncul diare encer yang berlimpah dapat didahului oleh rasa mulas tanpa adanya tenemus, merupakan gejala paling khas timbul bila terinfeksi oleh bakteri ini. Diare yang bermula berwarna dan berbau dalam waktu singkat akan berubah menjadi cairan putih keruh serupa dengan cairan cucian beras yang mengandung mukus sel-sel epitel. Selanjutnya akan timbul gejala mual-mual setelah diare diikuti dengan muntah dan biasanya kejang otot-otot betis, bisep, trisep, pectoralis, dan kram pelut. Cara penularan penyakit kolera dapat melalui penularan langsung atau karir. Kontaminasi melalui makanan dan minuman yang mengandung bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini biasanya ditemukan pada feses penderita yang mengandung kuman tersebut. Makanan yang terkontaminasi dengan feses ataupun melalui serangga seperti lalat dapat menjadi sumber pembawa penyakit kolera. Bakteri Vibrio cholera ini dapat bertahan hidup dalam air selama 3 minggu. Adapun pencegahan penyakit diare dengan cara menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan serta terutama pada yang selalu berhubungan dengan kebutuhan makhluk hidup, yaitu air. Besar kemungkinan bakteri patogen tertular melalui air yang tercemar mikroba seperti Vibrio cholera. Maka dari itu, sebagai manusia yang peduli lingkungan, kita wajib melestarikan lingkungan sekitar dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, itu untuk kepentingan bersama. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bakteri Vibrio cholera. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi